menyampaikan beberapa hal kepada kita sekalian sebelum kita akan memulai ibadah kita. Yang pertama, selamat datang untuk kita semua, secara khusus untuk Saudari Natalia Inka Kristi. Ini tamu kita pada hari ini. Beliau berasal dari Gereja Baptis Indonesia Boyolali ya, dan ada kuliah jurusan seni di Universitas Brawijaya. Silakan berdiri sebentar, Mbak Natalia. Kita tepuk tangan buat Natalia. Terima kasih atas kehadirannya. Jika lo ada kesempatan karena kuliah di Malang, silahkan untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kami ya di gereja. Halo Pak Adam, silahkan duduk. Terima kasih. Yang selanjutnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Ada Angga di tanggal 10 Januari, Francisca Amadea tanggal 11 Januari, dan juga Ruth Widiati Suwito ya di tanggal 15 Januari. Kiranya kita semuanya Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan ya. Dan mari kita akan bersama mempersiapkan diri untuk kita beribadah pada hari ini. Nanti Bapak Ibu dan Saudara yang di atas khususnya minta maaf karena ada gangguan di LCD. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terima lembaran untuk Saudara memuji Tuhan hari ini. Kiranya ini tidak mengganggu dan mengurangi semangat kita ya di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan persiapkan diri kita pada Tuhan. Mari kita fokus, kita semangat sukacita. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kembali menyapa, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan istimewa. Saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah. Tema di bulan Januari adalah awal yang baru, dan tema yang akan disampaikan dalam khotbah hari ini adalah hidup baru dalam mengampuni, yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 30. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan ayat emas kita yang diambil dari Efesus 4 ayat 32. Kita akan membaca ayatnya 2 kali, lalu disusul oleh alamat ayatnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, New Life. Yesus dalamku bertumbuh iman. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh pribadi. Kita akan bersama-sama mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita akan dekat di dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, menyembah Tuhan, dan memandang wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian, diam di hadirat-Mu.
Bapa, selamat pagi Yesus. Mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Aku diberkati. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Mesa. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat.
pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengangkat dosa-dosa kami dan melayakkan diri kami untuk kami menerima kasih karunia dan juga kebaikan yang daripada Tuhan. Kami rindu untuk meresponi keselamatan yang telah kami terima dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan tolong dan pimpin kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami berada di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dan juga diri kami ketika kami belajar firman-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semuanya sehat selalu. Puji nama Tuhan, saya bisa bertemu muka dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di gereja. Dan secara khusus, selain Mbak Natalia yang baru pertama kali hadir, saya juga menyambut untuk Betsy Rafasati Hinata, ya kalau saya tidak salah menyebutkan ya. Ini juga yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, ada di bawah ya. Mungkin yang ada duduk di bawah di samping kanan kirinya bisa menyambut Betsy. Ini laki-laki atau perempuan ya? Oh perempuan ya, minta maaf ya. Nanti bisa bertemu ya dengan Mbak Betsy ya. Dari Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri dan sedang kuliah di Malang. Puji nama Tuhan, selamat datang Mbak Natalia dan juga Mbak Betsy yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali Arlet juga ya, setelah beberapa waktu ada di Papua ya, hari ini bisa bersama-sama dengan kita kembali. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk belajar firman Tuhan di dalam satu rangkaian tema di bulan Januari ketika saya dan Saudara memasuki tahun yang baru, kita belajar tentang awal yang baru. Dan saat ini saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk belajar dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup baru dalam mengampuni. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mengingat beberapa keadaan beberapa hari ini ya, saya melihat bahwa di jemaat kita ada yang baru saja melakukan operasi, ya operasi. Ini dalam kaitannya berkaitan tentang kesehatan. Hari Sabtu kemarin Ibu Sri Sadio, ya operasi laser karena ada batu di dalam ginjalnya, ya itu menjadi sebuah keadaan sehingga Bu Sri menjalani operasi. Beberapa waktu yang lalu Pak Priyo Cahyono, ya, jemaat kita juga itu juga melakukan operasi karena ada hernia dan juga lipoma ya. Kemudian beberapa tahun lalu ya atau 2 tahun lalu ada Pak Kasjaya ya yang melakukan operasi jantung ya, operasi jantung bypass. Operasi jantung lah intinya. Nah, ada lagi yang melakukan operasi beberapa waktu ini. Bukan operasi lalu lintas ya, operasi kena tilang, bukan. Operasi karena memang ada sakit di dalam tubuh jasmaninya.
Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika saya bertanya, dan kemudian saya sharing ya, oh minta maaf, ada Bu Elias juga ya, Bu Elias. Bu Elias juga operasi ya. Operasi apa itu, Bu? Ya, karena ada batu juga di bagian perut ya, dan harus dilakukan operasi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin di antara kita juga pernah berpengalaman tentang operasi secara medis. Nah, ketika saya bertanya dan juga kemudian saya sharing-sharing, saya ini adalah tipikal orang yang selalu mengatakan bahwa kalau sakit segera ditangani, kalau memang harus operasi ya operasi, itu harus dilakukan supaya segera sembuh. Tetapi dalam berbagai kesempatan untuk sharing, bercerita, ternyata jawabannya adalah, ya Pak, ada tindakan-tindakan lainnya yang bisa diambil selain operasi supaya sakit saya ini bisa pulih atau sembuh. Saya memilih untuk pengobatan secara tradisional atau pengobatan secara herbal atau pengobatan-pengobatan lainnya, sehingga saya tidak perlu untuk melakukan operasi. Padahal secara medis kita tahu kalau ada sakit tertentu dan kemudian dilakukan operasi, maka sakit tersebut pasti 80-90% akan sembuh, akan selesai segala penyakitnya. Dan kemudian lebih memilih untuk tidak melakukan operasi dan memilih dalam tanda kutip untuk berada di dalam sebuah kesakitan yang jauh lebih panjang. Kesakitan yang berulang-ulang dan sering terjadi, sehingga harusnya penyakit itu secara waktu jauh lebih singkat, jauh lebih cepat untuk dapat diselesaikan melalui proses operasi, tetapi memilih untuk tidak melakukan operasi dan kemudian berpotensi untuk mengalami dalam tanda kutip ya sakit yang terus-menerus bisa kembali terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara menangkap ya maksud saya. Ketika seseorang ada di dalam sebuah diagnosa penyakit dan kemudian ada anjuran atau arahan untuk operasi dengan tujuan untuk memperpendek masa sakitnya dan kemudian menikmati kesembuhan selanjutnya. Tetapi ada orang yang memilih untuk tidak usah operasi dan kemudian dalam tanda kutip mengalami atau menikmati sakit yang berulang kali terjadi di dalam tubuh jasmaninya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah juga sebagai sebuah gambaran di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam dosa. Saya dan saudara, ketika kita berada di dalam dosa, ada sebuah keadaan yang akan kita pelajari hari ini, di mana saya dan saudara bisa dikuasai oleh rasa benci, di mana saya dan saudara dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh marah, sehingga ada sebuah keadaan di mana saya dan saudara itu sulit untuk mengampuni. Dan saya percaya di antara kita, bahkan ketika saya dan saudara duduk di gereja pada saat hari ini, mungkin ada perasaan, ada keadaan di mana saya dan saudara masih marah kepada orang-orang tertentu, di mana saya dan saudara masih menaruh benci kepada mereka. Saya dan saudara tidak bisa mengampuni mereka karena ada kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi dan mengalami keadaan yang demikian, saya dan saudara sering berada di dalam sebuah keadaan tidak mau untuk melepaskan pengampunan. Padahal ketika kita melepaskan pengampunan, ada sukacita yang akan saya dan saudara nikmati dan rasakan. Ada kedamaian yang bisa saja terjadi, dan itu akan membawa kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Tetapi saya dan saudara sering memilih untuk kita mengingat-ingat apa yang menjadi kesalahan orang-orang tersebut. Saya dan saudara lebih memilih untuk berada di dalam kemarahan ketika kita bertemu dengan orang tersebut. Kita sering memilih bahwa saya dan saudara tidak mau mengampuni dan bahkan kita merencanakan sebuah pembalasan yang setimpal atau jauh lebih besar kepada orang yang melakukan kesalahan kepada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, seperti halnya sebuah operasi tadi,
Kalau saya dan saudara memilih untuk mengampuni, itu akan menghadirkan kesembuhan dalam diri kita. Tetapi kalau saya dan saudara memilih untuk tidak mengampuni, mungkin saya dan saudara akan berada di dalam sakit penyakit secara rohani yang jauh lebih lama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini akan menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika pada waktu itu Petrus mengajukan sebuah pertanyaan logis kepada Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara membuka kitab Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21, firman Tuhan menyatakan bagi saya dan saudara, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang dinyatakan oleh Petrus ketika ada sebuah keadaan di mana ada saudaranya atau seseorang yang berbuat salah kepada dia. Dan Petrus menanyakan hal ini. Bagaimana aku harus mengampuni dia? Dan berapa kali aku harus mengampuni dia kalau ternyata orang ini terus-menerus berbuat kesalahan kepadaku? Apakah ketika dia bersalah sekali aku akan mengampuninya, salah kedua kali aku tetap mengampuninya, sampai ke-7 kali aku tetap mengampuninya, dan kalau itu 8 kali terjadi dan terulang lagi, aku akan membalasnya sesuai dengan hal yang setimpal dengan dia? Menjadi sebuah pertanyaan yang juga saya dan saudara sering gumulkan ya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Seberapa banyak kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mungkin kita bertanya dalam diri kita, apakah kesabaran itu ada batasnya? Apakah kalau orang bersalah kepada kita, apakah kita akan terus mengampuninya? Dan kita menjadi sabar akan kesalahan orang tersebut dalam diri kita. Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban bagi Petrus dan juga bagi murid-murid yang lain, serta saya serta saudara sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita bisa mencoba untuk menganalogikan atau memaknai apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini sebagai kalimat yang penuh dengan unsur matematika. Kalau 7 kali 70 kali, itu berapa hasilnya? Mungkin matematika saya jelek. 490 ya benar ya. 7 kali 7, 490 ya. 490 kali harus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau itu berulang kali melakukan kesalahan. Tetapi sebenarnya Yesus tidak sedang mengajarkan Petrus tentang pelajaran matematika secara singkat. Tetapi sebaliknya, Yesus sedang mengajari seperti apa cara yang baru untuk mengampuni ketika menjadi murid-murid Kristus. Ketika mencoba untuk menganalogikan bagaimana kita bisa mengasihi atau mengampuni orang lain kepada kita ketika mereka bersalah, dan hitungannya matematika, bisa saja kita akan menjadi gagal. Aku sudah mengampuni kamu sekali, aku mengampuni 2 kali, mengampuni 3 kali. Dan di dalam keadaan mengingat bagaimana pengampunan itu dilakukan, itu pada saat yang bersamaan juga dia akan mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di dalam masa-masa yang lalu. Benar ya? Aku sudah mengampuni kamu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai bahkan 489 kali. Berarti di dalam dirinya secara tidak langsung dia berapa kali mengingat kesalahan saudara atau temannya, sebanyak itulah juga dia mengingat, dan itu tandanya berarti dia belum benar-benar mengampuni.
yang Tuhan Yesus lakukan atau ajarkan dalam kehidupan Petrus dan juga kehidupan kita sekalian bukan tentang berapa kali kita menghitung pengampunan yang kita lepaskan, tetapi apakah saya dan saudara sudah secara sungguh-sungguh di dalam hati kita sebagai dasar kehidupan kita, saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Meskipun sebanyak apapun saudara kita, teman kita, siapapun, bahkan bisa jadi pasangan kita, istri ataupun suami yang melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, maka saya dan saudara dapat mengampuni dengan kesungguhan tanpa mempertimbangkan segala sesuatu, tanpa melihat seberapa banyak dia sudah melakukan kesalahan kepada diri kita sekalian. Namun pertanyaannya, Pak, itu adalah hal yang sulit untuk memiliki sebuah hati di mana saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bagaimana kita bisa memiliki hati untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan jawabannya kepada Petrus, kepada murid-murid lainnya, dan juga kepada saya serta saudara. Di ayat yang ke-23 sampai yang ke-34, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya dan kemudian dia tidak bisa melunasinya. Kalau saya dan saudara membaca di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-26, ada sebuah keadaan di mana hambanya itu datang kepada tuannya, ya, ayat yang ke-25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ada seorang hamba yang tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada tuannya. Dan ketika tuannya ini mendengar apa yang disampaikan oleh hamba tersebut, ayat yang ke-27 kita bisa membaca bersama-sama bagaimana sang tuan tersebut tergerak hatinya, ada muncul belas kasihan di dalam dirinya, sehingga tuan tersebut membebaskan dia dari segala hutang-hutangnya. Dikatakan di ayat yang ke-27, di bagian ayat yang terakhir ya, frase terakhir, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ada sebuah keadaan di mana sang tuan tidak mengingat lagi seberapa banyak hutang-hutangnya. Kalau kita bisa membaca, hutangnya ini sungguh sangat besar ya, setara upah selama 20 tahun. Ya, cobalah gambarkan kalau gajinya ini satu bulan 1 juta rupiah dan kemudian 1 tahun berarti 120 juta rupiah dikali 20 tahun berarti 2 miliar ya, 2 miliar 400 juta. Benar ya, Dam? Kalau tidak salah, benar ya. Begitu banyaknya. Dan dia tidak mampu karena dia hanya berpenghasilan seperti itu. Hanya kecil saja, 1 juta rupiah, tetapi dia memiliki hutang yang begitu besar, sekitar 2 miliar 400 juta rupiah. Ini penggambaran atau ilustrasinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sang tuan tidak mengingat lagi seberapa banyak hutang yang telah dia miliki. Dan dia membebaskannya dan menghapuskan hutang-hutangnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa namanya ini? Tuannya telah memberikan sebuah kasih karunia bagi sang hamba. Tuannya tidak lagi memperhitungkan seberapa banyak hutang yang dia miliki. Dan hanya dengan kasihnya, dia memberikan belas kasihan dan kemudian memberikan kebebasan bagi
sang hamba tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi ada sebuah keadaan ketika hamba ini sudah diampuni, hamba ini sudah dibebaskan dari segala hutang-hutangnya, kemudian dia pergi, dia keluar, ya, dia tidak lagi bersama dengan sang tuan, dan kemudian ketika dia pergi meninggalkan tuan dan dia bertemu dengan orang lainnya, bertemu dengan temannya, dan kemudian temannya ini ternyata juga memiliki hutang dengan hamba tersebut. Saudara bisa membaca di ayat yang ke-28 sampai 30, dan kemudian sang hamba yang telah diampuni dan dibebaskan dari hutang dan kesalahannya ini, dia menagih kepada temannya yang berhutang kepada dia. Bahkan memaksa, bahkan mengancam. Temannya ini sudah bilang, nanti aku akan bayar, sabarlah terlebih dahulu. Dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Ada di ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang ini telah terima, hamba ini telah terima kasih karunia dari sang tuan, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama sebagai respon kasih karunia yang dia terima dengan dia melakukan dosa kepada orang yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebagai sebuah penggambaran dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah membebaskan dan menghapuskan hutang dosa kita. Seberapa banyak hutang dosa kita di hadapan Tuhan? Saya dan saudara tidak bisa menghitungnya. Seberapa banyak dalam satu hari kita melakukan dosa demi dosa, dan itu menambah total atau akumulasi dosa kita di dalam kehidupan kita secara utuh. Saya dan saudara berada dalam satu pergumulan yang sama. Setiap hari seharusnya kita tidak berbuat dosa supaya itu tidak terakumulasi semakin besar dan besar. Tetapi hanya karena kasih karunia Kristus saja, saya dan saudara beroleh keselamatan, saya dan saudara boleh pembebasan dan dihapuskan hutang-hutang dosa kita. Dan harusnya inilah juga yang menjadi sebuah dasar dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Kristus telah mau mengampuni segala dosa-dosa saya serta saudara, mengapa saya dan saudara tidak bisa mengampuni dosa orang lain? Atau saya dan saudara tidak bisa mengampuni kesalahan yang mereka lakukan kepada kehidupan kita sebagai sesama pendosa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seberapa banyak saya dan saudara sudah terikat dalam dendam, dalam sulit mengampuni, dalam kemarahan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin saya dan saudara ada yang bertahun-tahun menaruh dendam, menaruh kemarahan, menaruh kebencian, dan sulit untuk mengampuni bagi orang-orang yang melakukan kesalahan bagi kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengingat begitu detail, ada kesalahan yang begitu kecil orang lain telah lakukan bagi kita, dan kita masih mengingatnya. Ada di antara kita sebagai suami, sebagai istri yang tidak bisa menerima kekurangan dan kesalahan pasangan kita, mengingatnya terus-menerus, dan kemudian ketika ada permasalahan mengungkit kembali hal-hal yang telah salah di masa-masa yang lampau. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang akan saya dan saudara lakukan. Bahwa ketika saya dan saudara harus mengampuni, saya dan saudara bukan hanya sekedar mengampuni, tapi mengingat bahwa Yesus Kristus telah jauh terlebih dahulu mengampuni kita sekalian yang penuh dengan dosa ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada di antara kita yang menyatakan sulit, sulit, dan sulit. Saya mencoba
memposisikan diri saya, kalau saya menjadi seorang Kinan di seri Layangan Putus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada yang mengikuti TV series ini, ya, Layangan Putus? Pak Adam tidak tahu ya. Itu viral di sosial media ya. It's my dream, not hers ya. Jadi ceritanya, yang belum tahu saya ceritakan sedikit ya. Jadi ada pasangan suami istri yang sudah menikah, tapi kemudian ada hadir orang ketiga. Ya, dalam bahasa Indonesia ada pelakor atau orang yang mencoba untuk merusakkan rumah tangga ini. Menjadi istri yang dikhianati bagaimana situasi dan perasaan gitu. Kalau kita mencoba untuk memposisikan itu, mungkin hal yang sulit. Mungkin itu adalah hal yang seumur hidup, ya, seumur hidup. Aku sulit untuk mengampuni suami saya karena suamiku telah berselingkuh, telah memiliki wanita simpanan atau wanita idaman lain. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin juga dalam hal-hal yang lainnya. Saya dan saudara mungkin sulit untuk melepaskan pengampunan, di mana ada pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi kembali, saya dan saudara telah terima kasih karunia, pengampunan, pembebasan dari dosa. Saya dan saudara telah terima hidup yang baru, sehingga kalau saya dan saudara sudah terima hidup yang baru, maka saya dan saudara pun harus menjalani kehidupan yang baru. Jangan sampai saya dan saudara terjebak di dalam kultur duniawi yang menyatakan bahwa kalau mata harus ganti mata, gigi harus ganti gigi. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu yang dunia ajarkan dalam kehidupan kita, yang mencoba untuk saya dan saudara lakukan juga. Dunia mempengaruhi hal itu dalam kehidupan kita. Dan mungkin akan jauh lebih bahagia, jauh lebih sukacita ketika kita melihat orang yang telah menyakiti hati kita, mereka mengalami kejatuhan. Kalau mereka sengsara, mungkin kita akan bisa mengatakan, rasakanlah itu. Itu adalah karma, gitu ya. Itu adalah azab. Atau mungkin kita bisa mengatakan dalam bahasa Jawa, syukur, rasakno, gitu ya. Dengan sebuah kebahagiaan ketika melihat orang yang melakukan kesalahan kepada kita, mereka mengalami penderitaan. Tetapi bukanlah hal itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengajarkan kita pengampunan. Pengampunan adalah cara yang baru, cara yang lebih baik, dan dari cara itu akan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita. Itu akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya percaya, saya tahu bahwa mengampuni bukanlah satu keadaan yang mudah. Hal ini tidak akan pernah mudah, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingatkah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia ada di atas kayu salib, ketika Dia sudah terpaku dalam segala kesakitan dan penderitaannya. Dia ada melihat orang-orang yang menyalibkan Dia tertawa, menertawakan Dia. Ada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Dia, dan Yesus melihatnya, dan kemudian Yesus mengatakan kalimat ini, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Itu menjadi sebuah keadaan bahwa mengampuni itu bukan berdasarkan kekuatan kita. Kalau kita mau mengampuni, ternyata pada realita dan faktanya kita masih terikat kepada dosa, akan menjadi hal yang sulit untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi ketika saya dan saudara mengampuni orang yang bersalah kepada kita, keberserahan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hati kita, supaya hati kita tidak dikuasai oleh dosa, itulah yang akan menolong saya dan saudara untuk kita bisa berada di dalam sebuah pengampunan.
Itulah yang akan menolong saya dan saudara untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Kembali lagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan berbicara tentang matematika, tetapi hati, di mana apakah hati kita sudah benar-benar mengerti akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara memiliki sebuah panggilan di dunia ini. Apa panggilan kita? Kita dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi kita akan mengampuni berulang kali, tanpa syarat, tanpa akhir. Maukah saya dan saudara berada di dalam keadaan ini? Maukah hati saya dan saudara dipenuhi damai dan sukacita yang dari Tuhan? Maukah saya dan saudara untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan bagi kita? Bisa jadi suami kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita atau orang tua kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan bisa jadi sesama anak-anak Tuhan yang ada di gereja. Bisa saja pendeta, bisa saja jemaat, bisa saja para pemimpin gereja melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat saya dan saudara berada di dalam sebuah keadaan. Aku tidak mau mengasihi dia lagi. Aku marah kepada dia, aku benci kepada dia. Aku tidak bisa mengampuni dia. Apakah saya dan saudara mau untuk melepaskan pengampunan? Apakah saya dan saudara mau untuk dijamah dan dipulihkan hati kita oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Memasuki minggu yang baru, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan semangat ini. Jangan ada lagi kepahitan di dalam diri kita. Masuki minggu yang baru dengan sebuah kelegaan di dalam diri saya dan saudara, di mana saya dan saudara terima sukacita dan damai sejahtera karena kita telah lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Siapapun mereka, kita doakan mereka, kita ampuni mereka, seperti Kristus telah mengampuni dosa saya serta saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kehidupan saya serta saudara. Kita berada di dalam sebuah keadaan semangat sukacita yang baru, karena Yesus telah mengasihi kehidupan kita. Dan kita juga perlu untuk mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri bagaimana firman Tuhan telah disampaikan kepada kami sekalian. Dan kami rindu Tuhan mengubahkan kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan hati yang lemah lembut dalam diri kami, sehingga kami bisa tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh berbagai macam dosa, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus penuhkan kami dengan damai sejahtera. Tuhan lembutkan kami sehingga kami mau untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Entah itu keluarga kami, pasangan kami, suami atau istri kami, ataupun pemimpin kami, bos kami, ataupun karyawan kami, atau siapapun mereka, orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk kami bisa mengampuni dengan kesungguhan.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan angkat pujian kita. NP 126, Kasih Besar. Kita akan nyanyikan semua ayat. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku, kasih besar. Yesus masuk dunia, menebus manusia, kasih-Nya melimpahlah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar. Yang buta celip segera, yang buta celip segera, yang timpang tegak pula, orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang terbanyak dosanya masih diampuninya, sungguh agung kasih-Nya, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar. Ayat yang ketiga. Tinggalkan semuanya, datang pada kasih-Nya, terima janji selamatnya, kasih besar. Oh, dengar undangannya ke Yerusalem bakar, jangan kau terlambatlah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan, kami bersyukur atas bakti ibadah yang bisa kami lakukan pada hari ini dalam ibadah raya yang kedua GPI Waru Cabang Malang. Dan kami mohon Kau berkenan menerima bakti kami sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini kami mohon dan kami rindu Tuhan Yesus yang akan memberkati, memberikan yang terbaik buat setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya perlindungan penyertaan Tuhan terjadi. Dan kami percaya
melalui vaksinasi dan juga protokol kesehatan masyarakat, waktu mendatang pandemi ini dapat segera berakhir. Dan kami saat ini juga rindu Engkau yang akan memberkati untuk beberapa bencana alam yang terjadi beberapa waktu ini. Pemulihan di wilayah Gunung Semeru dan juga gunung berapi yang lainnya. Dan kami juga berdoa untuk beberapa wilayah yang terdampak banjir, secara khusus yang ada di Jayapura. Tuhan yang akan memberkati dengan pemulihan dan kekuatan bagi seluruh masyarakat yang terdampak. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula kami juga rindu berdoa, menyerahkan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan segala pelayanannya. Kami berdoa untuk setiap pihak-pihak yang terlibat dan juga kami sebagai umat baptis, Tuhan juga yang akan pakai kami untuk kami bisa menjadi bagian di dalam memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan dan ada banyak orang yang ditumbuhkan iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk gereja yang kami kasihi, GBI Waru Cabang Malang. Kami berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala sidang, panitia perancang, dan juga seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap rencana-rencana di tahun 2022, berkaitan tentang program anggaran, berkaitan tentang kepengurusan, berkaitan tentang kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan yang akan berkati supaya ini menjadi satu hal yang baik untuk kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan saat ini kami juga rindu berdoa untuk yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Sri Sadio. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan biarlah dalam masa pasca operasi, biarlah pemulihan yang daripada Tuhan Engkau berikan secara sempurna. Demikian pula untuk Pak Priyo, Pak Arianto, untuk Mbah Ti, berdoa juga untuk Oma Dahlia, Bapak Sarono, Bapak Kasjaya, Ibu Kristini Elias, dan juga setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit, entah itu sakit yang ringan, sedang ataupun berat. Kami mohon Tuhan Yesus yang akan memulihkan, memberkati kesehatan kepada kami sekalian. Kami juga rindu berdoa menyerahkan untuk persiapan pernikahan Mbak Ayu dan Mas Bayu di tanggal 22 Januari nanti. Tuhan Yesus yang akan memberkati segala sesuatunya dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang, berpisah satu sama lain. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan hadir atas kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan pulang dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan kiranya kasih dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib.
pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.